Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyajikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Kemampuan Menyelesaikan Soal Antara Siswa Bergaya Kognitif Tipe Reflektif dan Tipe Impulsif, peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping. Saya sendiri yaitu Cynthia Ersa Putri, NIM 170290088, dengan Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Gaya kognitif mengacu pada kekonsistenan pemolaan atau patterning yang ditampilkan siswa dalam menanggapi berbagai jenis situasi. Gaya kognitif menggambarkan bagaimana kecenderungan siswa memperoleh pengetahuan dan bagaimana sebuah informasi diproses oleh siswa atau konseptualisasi. Jadi, gaya kognitif merupakan kecenderungan siswa dalam menerima, mengolah, dan menyusun informasi serta menyajikan kembali informasi tersebut berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Gaya kognitif biasanya juga menggambarkan suatu dimensi kepribadian yang mempengaruhi sikap, nilai, dan interaksi sosial. Dengan demikian, untuk meningkatkan proses kognitif dalam diri siswa diperlukan perhatian terhadap karakteristik setiap individu siswa. Winkel dalam Rahman mengemukakan aspek-aspek yang luas berkaitan dengan pribadi siswa, yaitu yang pertama, fungsi kognitif, fungsi konatif dinamik, fungsi afektif, fungsi sensorik motorik, dan individualitas biologis, kondisi mental, vitalitas psikis, dan sebagainya. Dari aspek-aspek pribadi siswa yang dikemukakan di atas, maka yang berkaitan erat dengan keberhasilan belajar siswa dalam aspek kognitif adalah fungsi kognitif yang mencakup taraf intelijensi, daya kreativitas, bakat khusus, organisasi kognitif, taraf kemampuan bahasa, daya fantasi, gaya belajar yang termasuk di dalamnya gaya kognitif, tipe belajar, gaya berpikir, dan teknik-teknik studi. Lebih lanjut, Winkel mengatakan gaya belajar merupakan gaya yang khas dimiliki seseorang dalam belajar. Gaya belajar meliputi beberapa komponen, antara lain tipe belajar dan gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan karakteristik seseorang dalam menerima, menganalisis, dan merespon suatu tindakan kognitif yang diberikan. Pengklasifikasian gaya kognitif lain yang dikemukakan oleh pakar pendidikan antara lain: 1. Perbedaan gaya kognitif secara psikologis meliputi gaya kognitif field dependent dan field independent. Yang kedua, perbedaan gaya kognitif secara konseptual tempo meliputi gaya kognitif impulsif dan gaya kognitif refleksif. Yang ketiga, perbedaan kognitif berdasarkan cara berpikir meliputi gaya kognitif induktif, intuitif, dan logik deduktif. Gaya kognitif merupakan salah satu ide baru dalam kajian psikologi perkembangan dan pendidikan. Ide ini berkembang pada penelitian bagaimana menerima dan mengorganisasi informasi dan lingkungan sekitarnya. Sebagai seorang guru, haruslah mengartikan adanya keterkaitan antara kreativitas yang dihasilkan dari masing-masing gaya kognitif tersebut. Gaya kognitif reflektif dan impulsif merupakan gaya kognitif yang menunjukkan tempo atau kecepatan dalam berpikir. Maka ide berpikir yang dihasilkan anak tergantung dari gaya kognitif yang dimilikinya. Selanjutnya, Reidens and Bean dalam Reynolds and Bean mengatakan anak reflektif biasanya lama dalam merespon, namun mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia, mempunyai konsentrasi yang tinggi saat belajar, sedangkan anak impulsif kurang konsentrasi dalam kelas. Abdurrahman Mulyono mengatakan anak yang impulsif cenderung menjawab persoalan secara cepat, tetapi membuat banyak kesalahan, sedangkan anak reflektif
cenderung menjawab persoalan secara lebih lambat tetapi hanya membuat sedikit kesalahan. Polya, penyelesaian soal dalam matematika terdiri atas 4 langkah pokok, yaitu memahami soal. Pertama, memahami soal. Pada langkah ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanya dalam soal, diantaranya yaitu yang pertama, apakah yang diketahui dari soal? Kemudian, apakah yang ditanyakan soal? Kemudian, apa saja informasi yang diperlukan dan bagaimana akan menyelesaikan soal? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan siswa dapat lebih mudah mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanyakan soal. Dalam hal ini, strategi mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan akan sangat membantu melaksanakan tahap ini. Yang kedua, membuat perencanaan untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan masalah tidak akan berhasil tanpa pemecahan masalah yang baik. Adapun tujuan dari pemecahan masalah ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian soal. Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Adapun tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memeriksa ulang jawaban yang diperoleh, yaitu mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanya, kemudian menginterpretasi jawaban yang diperoleh, kemudian mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah, dan mengidentifikasi jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Pemecahan masalah adalah suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Polya menjelaskan pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Namun, dalam pembelajaran di kelas, masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memecahkan masalah matematika yang membutuhkan penalaran serta pemahaman terhadap masalah yang diberikan. Sesuai dengan hasil penelitian Supriyadi tentang kurangnya pemahaman konsep siswa saat menyelesaikan pemecahan masalah matematika, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan saat memecahkan masalah, terutama dalam pemecahan masalah matematika. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah bukan saja untuk mempermudah siswa memahami pelajaran matematika, namun dalam pelajaran lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk merangsang dan melatih kemampuan memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika, sehingga guru perlu menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk menggunakan segenap potensi berpikir yang dimilikinya.
Metode yang tepat yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk melatih siswa berpikir sebagaimana yang telah digunakan dan dibuktikan oleh para ahli melalui sejumlah penelitian adalah melalui pemecahan masalah. Hal ini didukung oleh pendapat Pekonen dalam Ngilawajan yang menyatakan bahwa problem solving has generally been accepted as means for advancing thinking skills, yaitu menjelaskan bahwa pemecahan masalah telah diterima secara umum sebagai cara untuk meningkatkan keahlian berpikir. Polya menawarkan suatu strategi pemecahan masalah yang terdiri atas 4 langkah, yaitu memahami masalah atau understanding the problem, menyusun rencana atau devising a plan, kemudian melaksanakan rencana atau carrying out the plan, dan mengecek penyelesaian masalah atau looking back. Penelitian tentang pemecahan masalah polio sudah banyak dilakukan. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Dewiana menunjukkan bahwa pemecahan masalah polio dapat memfasilitasi siswa agar terampil dalam pemecahan masalah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Marlina yang menunjukkan bahwa penerapan pemecahan masalah polio dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Pemecahan masalah polio memberikan langkah-langkah yang terstruktur, sehingga siswa lebih mudah menyelesaikan masalah matematika. Dari penelitian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pemecahan masalah polio dapat mengatasi masalah belajar matematika dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini, pemecahan masalah yang digunakan adalah pemecahan masalah generalisasi pola dengan tahapan polya. Diharapkan siswa dapat membangun pemahaman konsep yang lebih bermakna dalam menyelesaikan masalah. Menurut dalam menyelesaikan masalah generalisasi pola tersebut, siswa akan menggunakan berbagai macam strategi. Strategi pemecahan masalah ternyata banyak dipengaruhi oleh gaya kognitif siswa. Sesuai dengan pendapat Susan dan Collinson bahwa general problem solving strategy such as this are further influenced by cognitive style. Ketika siswa memiliki gaya kognitif yang berbeda, maka cara menyelesaikan masalah juga pasti berbeda. Sehingga perbedaan itu juga akan memicu perbedaan proses berpikir mereka dalam memecahkan masalah yang diberikan. Dalam proses berpikir siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan Ardana, bahwa setiap siswa memiliki aspek perseptual dan intelektual yang berbeda sehingga membuat setiap siswa memiliki ciri khas pola berpikir yang berbeda dengan individu lain. Sesuai dengan tinjauan aspek tersebut, dikemukakan bahwa perbedaan individu dapat digunakan oleh tipe-tipe kognitif yang dikenal dengan istilah gaya kognitif. Gaya kognitif pertama kali dikemukakan oleh Jerome Kagan tahun 1965 yang mengawali penelitian tentang gaya kognitif, sehingga muncul penelitian-penelitian baru tentang gaya kognitif, salah satunya pakar pendidikan Rahman, yang mengklasifikasikan gaya kognitif secara konseptual tempo, yaitu gaya kognitif impulsif dan gaya kognitif reflektif. Pada penelitian ini akan difokuskan pada gaya kognitif secara konseptual tempo, yaitu gaya kognitif impulsif. Kagan menjelaskan bahwa siswa yang memiliki karakteristik cepat dalam menjawab masalah tetapi jawaban cenderung salah disebut bergaya kognitif impulsif. Sedangkan siswa yang memiliki karakteristik lambat dalam menjawab tetapi jawaban yang diberikan cenderung betul disebut bergaya kognitif reflektif. Lebih lanjut, Kagan menyebutkan bahwa siswa impulsif cenderung untuk menjawab pertanyaan lebih cepat dan kurang cermat dibandingkan dengan siswa reflektif. Proses berpikir didefinisikan sebuah proses yang melibatkan pengetahuan dan sistem kognitif
seseorang dalam menyelesaikan masalah dan mengarahkan pada solusi dari masalah tersebut. Dalam proses berpikir, siswa akan berinteraksi dengan stimulus yang diberikan sehingga saat belajar akan terjadi proses adaptasi. Pada saat beradaptasi, siswa akan mengalami dua proses kognitif, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian secara langsung informasi baru ke dalam skema yang sudah terbentuk, sedangkan akomodasi didefinisikan sebagai pengubahan skema lama atau pembentukan skema baru untuk menyesuaikan dengan informasi yang diterima. Apabila yang terjadi adalah pembentukan skema yang betul-betul baru, maka yang terjadi adalah proses abstraksi. Bell, Costello, dan Kochman mengatakan situasi belajar yang paling efektif tidak sama bagi siswa. Perbedaan itu antara lain adalah bergantung pada faktor intelektual, emosional, kepribadian, dan kemungkinan jenis kelamin dan latar budaya. Perbedaan individual yang ada di antara siswa perlu diperhatikan untuk membantu proses pembelajaran yang lebih efektif. Salah satu perbedaan individual antara sesama siswa yang telah menjadi perhatian para psikolog adalah gaya kognitif. Gaya kognitif adalah cara yang konsisten atau kecenderungan seseorang dalam menggunakan kognitifnya. Kagan mengelompokkan gaya kognitif siswa yang disebut dengan gaya kognitif impulsif dan reflektif. Siswa yang bergaya kognitif reflektif, mereka memiliki karakteristik lambat dalam menyelesaikan masalah tetapi cermat atau teliti, sehingga jawaban cenderung betul. Siswa yang bergaya kognitif impulsif memiliki karakteristik cepat menyelesaikan masalah tetapi kurang cermat atau teliti sehingga jawaban cenderung salah. Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan indikasi bahwa hasil belajar siswa reflektif berbeda dengan siswa impulsif. Radatz meneliti hubungan gaya kognitif impulsif reflektif siswa dengan gaya kognitif impulsif reflektif guru. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa siswa impulsif cenderung lebih baik prestasinya jika diajar oleh guru impulsif, dan siswa reflektif cenderung lebih baik prestasinya jika diajar oleh guru reflektif. Navarro, Aguilar, dan Alcade menyatakan bahwa dalam meningkatkan prestasi aritmatika, siswa impulsif memerlukan bantuan pihak lain, sementara siswa reflektif kurang membutuhkan bantuan pihak lain. Hasil penelitian Schwartz dan Perkins, siswa impulsif memiliki pola pikir kurang efektif, sedangkan siswa reflektif memiliki pola pikir yang efektif karena dalam melakukan kognisinya selalu menuntut kesabaran dan ketelitian. Hasil penelitian Waldi, kreativitas siswa reflektif berbeda dengan kreativitas siswa impulsif dalam memecahkan masalah geometri. Kreativitas siswa reflektif relatif tinggi sementara siswa impulsif cenderung sangat rendah. Kreativitas mempunyai arah ke produk pemikiran yang baru dan fleksibilitas. Demikian juga dengan metakognisi juga mengarahkan ke produk pemikiran yang baru. Fleksibilitas juga dibutuhkan pada strategi metakognitif, yaitu siswa dalam menyelesaikan masalah diharapkan dapat mempunyai metode penyelesaian yang berbeda dari yang pernah diperoleh sebelumnya, sehingga ada dugaan metakognisi berhubungan dengan gaya kognitif impulsif reflektif. Hasil penelitian Bursfeld menunjukkan bahwa siswa yang bergaya kognitif reflektif lebih baik prestasinya dalam aritmatika dibandingkan dengan siswa impulsif. Secara eksplisit, hasil penelitian tentang gaya kognitif impulsif reflektif belum ada yang menunjukkan bagaimana hubungannya dengan metakognitif.
sehingga perlu diselidiki bagaimana siswa reflektif maupun siswa impulsif dalam memecahkan masalah matematika formal maupun matematika kontekstual. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Gaya Kognitif Tipe Reflektif dan Tipe Impulsif Siswa dalam menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linear 2 Variabel peserta didik kelas 8 SMPN Negeri 1 Lubuk Sekaping. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kognitif tipe reflektif dan tipe impulsif siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear 2 variabel peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sekaping. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gaya kognitif tipe reflektif dan tipe impulsif siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear 2 variabel peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Lubuk Sekaping. Metode penelitian. Ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah pertama, bagi peneliti diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pendidikan khususnya dalam gaya kognitif yang dimiliki siswa. Yang kedua, bagi pendidik diharapkan menjadi bahan masukan untuk memilih model atau metode atau strategi atau pendekatan dalam proses pembelajaran bagi siswa yang memiliki gaya kognitif. Yang ketiga, bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat menguasai konsep sistem persamaan linear sehingga tidak mengalami kesulitan seperti yang ditemukan dalam penelitian, jadi tidak berdampak pada pembelajaran matematika selanjutnya. Yang keempat, bagi kepala sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sekolah. Penelitian lain sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai gaya kognitif tipe reflektif dan tipe impulsif siswa. Bab 2, kerangka teoritis, yaitu kajian teoritis. Yang pertama, pembelajaran matematika di SMP. Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru yang didapat dari sebuah pembelajaran dan pengalaman. Untuk hasil dari belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, atau dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Perubahan itu meliputi perubahan tingkah laku, sikap, dan moral serta ilmu pengetahuan. Menurut Abdurrahman Mulyono, belajar merupakan suatu proses dari seseorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau yang bisa disebut hasil belajar, yaitu suatu bentuk perubahan tingkah laku yang menetap. Dalam konteks merancang sistem belajar, konsep belajar ditafsirkan berbeda. Belajar dalam hal ini harus dilakukan dengan sengaja, direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu. Maksudnya agar proses belajar dan hasil yang dicapai dapat dikontrol secara cermat. Daryanto menyatakan belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Indikator belajar ditunjukkan dengan perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respons yang berupa keterampilan, sikap,
kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Lebih lanjut, Daryanto menyimpulkan ada beberapa hal yang menyangkut pengertian belajar. Yang pertama, belajar merupakan suatu proses, yaitu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Yang kedua, dalam belajar terjadi adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Yang ketiga, hasil belajar ditunjukkan dengan aktivitas-aktivitas tingkah laku secara keseluruhan. Dan yang keempat, adanya peranan kepribadian dalam proses belajar, antara lain aspek motivasi, emosional, sikap, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran harus memahami prinsip pembelajarannya terlebih dahulu, sehingga akan mendapatkan hasil pengelolaan yang optimal. Pembelajaran berfokus kepada peserta didik merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dan dipahami. Menurut Daryanto, pelaksanaan pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta pelatihan dan pengajaran yang menggunakan segala sumber daya sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan. Banyak orang yang memandang matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Paling, menyatakan bahwa ide manusia tentang matematika merupakan berbeda-beda, tergantung pada pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa matematika itu hanya perhitungan yang mencakup tambah, kurang, bagi, kali. Tetapi ada pula yang melibatkan topik-topik seperti aljabar, geometri, dan trigonometri. Banyak pula yang beranggapan bahwa matematika mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan cara berpikir logis. Selanjutnya, Paling mengemukakan bahwa matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia. Suatu cara menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan. Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari SD sampai SMA, dan bahkan juga di perguruan tinggi. Ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika. Menurut Cornelius, mengemukakan 5 alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan sarana berpikir yang jelas dan logis, sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Karakteristik siswa berdasarkan gaya kognitif, tipe reflektif, dan tipe impulsif. Brown, sebagai karakteristik individu dalam memproses informasi, gaya kognitif berada pada lintas kemampuan dan kepribadian, serta dimanifestasikan pada beberapa aktivitas. Ketika gaya kognitif secara khusus dimanifestasikan dalam konteks pendidikan, maka ia lebih umum dikenal dengan gaya belajar. Learning style might be thought as cognitive, affective, and psychological traits that are
relatively stable indicators of how learners perceive, interact with, and respondents to the learning environment. Or more simply, as a general predisposition, voluntary or not, toward processing information in a particular way. Karakteristik yang digunakan oleh Reynolds dan Ewan, siswa impulsif lebih memilih satu respon saja yang lebih cepat dalam memecahkan masalah. Hal inilah yang menjadi alasan subjek mengalami kesulitan menyelesaikan masalah yang menuntut dia untuk mengerjakan dengan beberapa cara yang berbeda. Nasution menjelaskan bahwa anak yang impulsif akan mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkannya secara mendalam. Yang ketiga, tinjauan tentang gaya kognitif, tipe reflektif, dan tipe impulsif. Pengertian gaya kognitif. Desmita, gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, yang diantaranya berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi, dan seterusnya. Yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Jadi, setiap individu memiliki gaya kognitif yang berbeda dalam proses informasi atau menghadapi suatu tugas dan masalah. Perbedaan ini bukan menunjukkan tingkat intelijensi atau kecakapan tertentu, sebab individu yang berada dengan gaya kognitif yang sama belum tentu memiliki tingkat intelijensi atau kemampuan yang sama. Apalagi individu yang dengan gaya kognitif yang berbeda, kecenderungan perbedaan tingkat intelijensi dan kemampuan yang dimilikinya lebih besar. Blackman dan Goldstein mengemukakan bahwa gaya kognitif terkait dengan bagaimana seseorang berpikir atau how of thinking. Mereka berpandangan bahwa setiap orang memiliki gaya kognitif atau cognitive style yang berbeda-beda dalam menghadapi tugas-tugas pemecahan masalah. Berbagai gaya kognitif tersebut merupakan suatu sifat kepribadian yang relatif menetap, sehingga dengan demikian dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai situasi. Pengertian gaya kognitif tipe reflektif. Centrock reflection is a cognitive style in which individuals think before they act, usually scanning information carefully and slowly. Gaya reflektif cenderung menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi jawaban. Individu reflektif sangat lamban dan berhati-hati dalam memberikan respons, tetapi cenderung memberi jawaban secara benar. Sedangkan menurut Philip, mendefinisikan siswa reflektif mempertimbangkan banyak alternatif sebelum merespon, sehingga tinggi kemungkinan bahwa respon yang diberikan adalah benar. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditulis bahwa siswa yang reflektif ialah siswa yang mempunyai karakteristik lambat dalam menjawab soal tetapi cermat sehingga jawaban cenderung betul. Abdurrahman Mulyono, anak reflektif cenderung menjawab persoalan secara lebih lambat tetapi hanya membuat sedikit kesalahan. Pengertian gaya kognitif tipe impulsif. Centrock impulsivity is a cognitive style in which individuals act before they think. Siswa yang memiliki gaya impulsif cenderung memberikan respon secara cepat. Individu impulsif sejati adalah individu yang memberikan respon sangat cepat, tetapi juga melakukan sedikit kesalahan dalam proses tersebut. Philip mendefinisikan siswa impulsif adalah siswa yang dengan cepat merespon situasi, namun respon pertama yang diberikan sering salah. Siswa yang impulsif adalah siswa yang mempunyai karakteristik cepat dalam menyelesaikan soal, tetapi kurang cermat sehingga jawaban cenderung salah. Abdurrahman Mulyono, anak yang impulsif cenderung menjawab persoalan secara cepat tetapi membuat banyak kesalahan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kognitif tipe reflektif dan tipe impulsif. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kognitif yaitu taraf intelijensi, daya kreativitas, bakat khusus, organisasi kognitif, taraf kemampuan bahasa, daya fantasi, gaya belajar, dan teknik-teknik studi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kognitif tipe reflektif. Riset tentang gaya ini telah memberi pengaruh besar terhadap kegiatan pendidikan. Siswa yang reflektif lebih banyak melakukan hal-hal berikut: mengingat informasi yang struktur, membaca dan dengan memahami dan menginterpretasi teks, memecahkan problem dan membuat keputusan, lebih mungkin menentukan sendiri tujuan belajar, dan lebih mungkin berkonsentrasi terhadap informasi yang relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kognitif tipe impulsif. Pencapaian akademik murid yang berbeda turut merujuk pada gaya kognitif impulsif. Menurut Selvin dan dalam Abdurrahman Mulyono, gaya impulsif merujuk pada seseorang yang gemar memberi respon secara tepat, yang biasanya tidak menitik beratkan ketepatan. Belajar impulsif suka membuat kerja dengan cepat, tetapi membuat kesilapan karena belajar mengikut gerak hati. Solusi gaya kognitif tipe reflektif dan tipe impulsif. Sebagai salah satu variabel pembelajaran, gaya kognitif mencerminkan karakteristik siswa di samping karakteristik lainnya seperti motivasi, sikap, minat, kemampuan berpikir, dan sebagainya. Dalam uraian berikut akan diketengahkan beberapa upaya yang harus dilakukan guru dalam strategi kognitif peserta didik. Guru harus mengajarkan dan menganjurkan kepada peserta didik untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Memberikan pelatihan tentang strategi belajar, kapan dan bagaimana. Menggunakan strategi untuk mempelajari tugas-tugas baru dan sulit. Menunjukkan strategi belajar yang efektif serta mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. Mengidentifikasi situasi-situasi di mana suatu strategi memungkinkan untuk digunakan. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan dari guru. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengakses hasil belajarnya sendiri, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang belum diketahuinya. Sering umpan balik tentang kemajuan belajar mereka, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi belajar sendiri dan mendorong mereka mengembangkan mekanisme melakukan perbuatan belajar yang efektif. Mengharapkan dan menganjurkan peserta didik untuk belajar mandiri, yakni melakukan perbuatan belajar sendiri, menentukan sendiri apa yang harus dilakukan, memecahkan masalah sendiri dan tanpa bergantung kepada orang lain. Sentruk memberikan beberapa strategi pembelajaran yang mungkin dapat digunakan guru dalam membantu siswa dengan gaya kognitif yang impulsif, yaitu yang pertama, pantau siswa di kelas untuk mengetahui mana anak-anak yang impulsif. Yang kedua, bicara dengan mereka agar mau meluangkan lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Kemudian, dorong mereka untuk menandai informasi baru saat mereka membahasnya. Kemudian, jadilah guru yang bergaya reflektif. Bantu siswa untuk menentukan standar tinggi bagi kinerjanya. Kemudian, hargai siswa yang impulsif yang mau meluangkan lebih banyak waktu untuk berpikir. Pujilah peningkatan kinerja mereka. Dan bimbing mereka untuk menyusun sendiri rencana guna mengurangi impulsivitas. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Dikatakan penelitian eksploratif karena penelitian ini ingin menggali secara mendalam tentang hal-hal yang mempengaruhi terjadinya proses metakognisi subjek. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang prosedur penelitiannya menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Penelitian ini mengungkap terjadinya proses metakognisi mahasiswa calon guru dalam memecahkan masalah matematika. B. Rancangan penelitian. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan, diperlukan suatu pendekatan yang dapat menghasilkan gambaran yang mendalam serta terperinci mengenai gaya kognitif tipe reflektif dan tipe impulsif siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi dan subjek penelitian. Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Teknik pemilihan subjek penelitian yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Menurut purposive sampling adalah teknik pengambilan subjek sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik purposive sampling, anggota sampel dapat dipilih berdasarkan tujuan tertentu. Siswa yang menjadi subjek penelitian, siswa tipe reflektif diambil dari kelompok siswa tipe reflektif yang catatan waktunya besar sama dari 20 menit dan banyak soal jawaban benar besar sama dari 3 soal. Diambil dari kelompok siswa tipe reflektif yang catatan waktunya paling lama dan paling cermat dalam menjawab seluruh butir soal. Sedangkan siswa tipe impulsif, siswa yang menggunakan waktu lebih kecil sama dari 20 menit dan banyaknya soal jawaban salah besar sama dari 3 soal. Diambil dari kelompok siswa impulsif yang catatan waktunya paling cepat dan paling banyak salah dalam menjawab seluruh butir soal. Hal ini dilakukan supaya siswa yang terpilih benar-benar siswa reflektif dan tipe impulsif. Siswa yang dipilih mampu berkomunikasi dengan baik saat mengkomunikasikan pendapat atau ide secara lisan maupun secara tertulis. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dan dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta participant or observation, wawancara mendalam, in-depth interview, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. Peneliti memberikan lembar tes berupa soal kepada seluruh siswa. Peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan memahami soal dan menjawab soal tes. Peneliti memberikan kesempatan kepada subjek untuk menentukan konsep dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan soal. Peneliti mencatat kegiatan subjek dalam menyelesaikan soal untuk mengungkapkan apa saja yang dilakukan subjek dalam menentukan konsep dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Peneliti memberikan kesempatan kepada subjek untuk menerapkan konsep dan metode yang digunakan dalam perhitungan untuk menyelesaikan soal. Kemudian peneliti mencatat kegiatan subjek dalam menyelesaikan soal untuk mengungkapkan apa saja yang dilakukan subjek dalam menerapkan konsep dan metode untuk menyelesaikan soal. Keenam, peneliti memberikan kesempatan kepada subjek untuk meninjau kembali hasil yang sudah diperoleh. Ketujuh, peneliti mencatat kegiatan subjek ketika meninjau kembali hasil yang sudah diperoleh dan melakukan wawancara untuk mengungkap kesulitan apa saja yang dialami subjek dan kesulitan yang paling dominan dialami subjek berdasarkan gaya kognitif dalam menyelesaikan soal tes yang dilakukan subjek dalam meninjau kembali hasil yang sudah diperoleh.
Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi waktu, yaitu dengan menggunakan wawancara untuk mencari kesesuaian data yang bersumber dari masalah. Penelitian melakukan validasi terhadap data tes. Data dikatakan valid jika banyak kesamaan data pada subjek dalam waktu yang berbeda. Instrumen penelitian. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka yang menjadi instrumen kunci atau pengumpul data adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Instrumen lainnya adalah pedoman tes dan wawancara untuk mengetahui gaya kognitif yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Teknik analisis data. Berdasarkan pengertian analisis data di atas, maka data hasil tes penyelesaian soal, baik secara tertulis maupun hasil wawancara dan catatan lapangan, dianalisis dengan mengacu pada indikator berpikir siswa dalam mencari penyelesaian soal tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles dan Hoberman. Mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion, drawing, or verification. Menurut Miles dan Huberman, secara umum diagram teknik analisis data digambarkan sebagai berikut. 1. Reduksi data. 2. Penyajian data. 3. Analisis data. 4. Penafsiran data. Dan 5. Penarikan kesimpulan. Sekian hasil penyajian proposal